Ini ada apa sih? Kinyu, Sin itu kakak kandungmu. Kamu malah kasih obat ke minumannya dan cari pengemis buat nodai dia. Kamu masih punya hati nggak? Yuje, percayalah padaku, aku benar-benar tidak menyuruh orang menghina dia. Dia salah paham padaku. Malapetaka keluarga. Kenapa anak perempuan seperti kamu? Ayah, ibu. Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu tidak? Lalu kamu bilang semua luka pada tubuh kakakmu. Apakah dia melakukannya sendiri? Tidak. Ini benar-benar kejam. Ayah, ibu, jangan salahkan Yoyo. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya mengagumi Yuze. Yoyo pasti bertindak impulsif, makanya aku diperlakukan seperti itu. Yuze, percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu padanya. Ujung tanduk masih berdalih. Bawa orang itu kemari. Pak Lu, ampun, ini karena nona kedua. Dia cemburu pada nona pertama. Dia beri kami 500 juta. Ini semua perintah nona kedua. Bawa pulang uang ini. Saya tidak mau uangnya, ampunilah nona kedua. Kenapa kau kakak kandungku? Kenapa kau ingin menjebakku? Yoyo, kau menyakitiku. Kinyu, mengecewakanku. Saya lihat. Pernikahan tidak perlu dilanjutkan. Bawa dia pergi. Biarkan dia merenung untuk menebus kesalahannya terhadap Sin. Yuje, percaya padaku, aku benar-benar tidak menyakitinya. Dengar penjelasanku. Ayah, ibu, percayalah padaku, aku benar-benar tidak. Semua tuli ya. Bawa dia pergi, kembalikan hanya setelah dia berubah dari sikap sombong dan arogan itu. Ayah, ibu, Yuje, percayalah padaku, Yuje aku tidak, aku benar-benar tidak. Kelluer. Nona kedua dari keluarga Qin, tahu kamu akan datang, sengaja siapkan hadiah untukmu. Sakit tidak? Ganti baju ini. Keluar dan sambut tamu dengan baik untukku. Dengar tidak? Hari pernikahan, aku ditinggalkan oleh orang tua. Dikirim kebar oleh orang yang paling kucintai untuk menebus dosa, sejak itu jatuh ke dalam jurang. Kenapa menarik rok, nona kedua? Sedikit terbuka. Hari ini pakai warna apa? Saya adalah nona kedua dari keluarga tunangan Yuze. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Nona kedua nona. Tunangan. Bicara apa lagi, di seluruh Xingcheng siapa yang tidak tahu? Gadis buangan keluarga Qin, barang bekas Tuan Lu. Tuan Lu menyuruhmu datang untuk transformasi yang baik sekarang. Ikut aku menemani tamu minum. Oh. Aku tidak mau, Yuze tidak akan memperlakukanku seperti ini. Kau cukup keras kepala. Baik, tidak masalah, kuda yang paling liar. Kalau sudah sama aku, pasti akan kutundukkan. Sampai benar-benar patuh. Kau mau ngapain? Melati kuda lah. Tentu butuh cambuk kuda. Jangan takut. Kalau wajahmu yang cantik ini rusak, aku juga tidak tega. Tapi, tidak dengar kata-kataku. Aku akan lepas bajumu satu persatu dan biarkan tamu di sini lihat bagaimana rupa putri kedua keluarga Qin tanpa pakaian. Seperti apa? Bagaimana caranya agar kamu melepaskanku? Tidak ingin menemani minum, ya? Bisa kok. Sama sekali tidak masalah. Putri kedua. Minum segelas. Nona kedua, hebat minumnya.
Tambah satu lagi. Aku alergi alkohol. Aku nggak bisa minum lagi. Kamu lupa yang barusan aku bilangnya. Atau nona kedua kita ini. Mau aku lepasin bajunya? Biar semua lihat kamu nggak pakai baju. Aku minum. Aku minum. Kamu lihat kan, nona tinggi itu, apapun yang aku bilang. Dia akan melakukannya. Liza. Inikah yang kamu sebut penebusan? Benar-benar kejam. Jelas aku yang telah difitnah. Kenapa harus menanggung rasa sakit ini? Meskipun mati, aku tak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh sekelompok binatang ini. Gitu. Ada apa, Kak Yuze? Tidak ada, hanya salah lihat. Selamat malam, Pak Lu. Silahkan lewat sini. Qin Yu di mana? Semua sedang bertugas, kemana dia pergi? Qin Yu. Yuze tanya kamu, Qin Yu di mana? Pak Lu. Pada jam segini dia seharusnya sudah tidur. Tidur. HMPH. Bau alkoholnya kuat sekali. Pak Lu. Jadi ini yang Anda sebut sedang tidur. Yuze. Bukan Pak Lu, tapi nona kedua. Begitu tiba, dia ingin minum. Tak bisa dihentikan. Katanya dia akan jadi nyonya bos bar ini di masa depan. Dia mau minum bagaimana ya terserah. Toh, Anda juga tidak akan tahu. Baru saja menggertak Sin langsung minum sampai mabuk, sama sekali tidak ada rasa menyesal. Sepertinya hukuman dariku terlalu ringan untuknya. Yuze, aku yang menyuruh Mener Lin menjaga Yuyu. Bagaimanapun, dia tunanganmu. Nona kedua Qin, adikku. Meskipun dia salah, kita tetap satu keluarga. Sin, kamu terlalu baik makanya selalu dibully olehnya. Aku biarkan dia kemari untuk mengasah karakter, bukan untuk jadi putri manja yang nikmati hidup. Bilang padanya. Datang ke sini harus tahu tempat. Tidak ada tunanganku. Apa yang dia harus lakukan? Dengar? Denga. Pak Lu. Ayo pergi. Yuze mengirimku untuk mengasah karakter. Kalau dia tahu memperlakukanku begini, aku pasti akan membunuhmu. Tuan Lu sudah bilang. Kamu cuma wanita, tidak layak jadi tunangannya. Datang ke tempatku, kamu adalah anjing yang patuh. Aku bilang apa? Kamu lakukan apa? Benarkah Yuze yang bilang begitu? Tentu saja. Kamu masih berpikir jadi nona Qin yang dipuja semua orang? Aku beritahu, datang ke sini harus dengar aku. Kalau tidak, banyak cara untuk membunuhmu. Seseorang. Bawa nona kedua ini turun, ajarin dia tata krama. Ayo. Nona Qin kedua. Kucoba minta kamu bersihkan piring ini. Kalau ada yang kotor sedikit. Kebunuh kamu. Begitu banyak piring, sampai besok pun tak selesai. Bisa kasih aku sedikit makanan dulu? Aku sudah beberapa hari tidak makan. Perempuan, tidak kerja mau gratisan ya. Perhatikan dia baik-baik.
1 hari tidak bersih. 1 hari tidak boleh makan. Baik. Aku harus bertahan hidup. Aku harus bertahan. Tunggu aku kabur dari sini. Aku akan memberitahumu semua kebenaran. Lalu meninggalkanmu. Aku sudah tidak akan mencintaimu lagi. Mulai saat ini, hatiku sudah benar-benar mati. Aku salah. Salah karena tidak seharusnya mencintaimu. Salah karena masih berharap kau bisa menyelamatkanku dari jurang. Tidak ada lagi masa depan untuk kita. Nona kedua. Aku hanya berharap kamu bisa mencuci mangkuk lebih bersih. Sulit sekali ya, Nona kedua. Nona kedua masih belum bisa menghilangkan kebiasaan manjanya. Begini. Aku bantu kamu. Berikan padaku. Jangan siksa aku lagi. Aku mohon padamu. Biar aku lakukan apa saja. Tidak menyangka, kupikir kamu itu kuda liar yang sulit dijinakkan. Belum lama, Nona kedua. Dulu kamu angkuh sekali. Sekarang kok jadi patuh. Andai dari dulu begini. Nah, selanjutnya. Apapun yang aku katakan, kamu ikuti saja, ya. Ok. Mau senyum sedikit? Tersenyumlah. Kamu lebih cantik saat tersenyum, Nona kedua. Datang beberapa orang. Untuk Nona kita. Ganti baju. Cepat pergi. Kinyu sudah di sini hampir 2 bulan, sifat buruk itu harusnya sudah berubah. Kalau Yoyo tahu membuat masakan favorit, dia pasti akan sangat terharu. Ada apa ini? Tadi pelayan itu. Kok mirip banget sama Kinyu? Pak Peng, semoga bisnis sukses. Ayo sama-sama. Kualitasnya bagus nih. Bodinya mantap. Lihat tuh bodinya. Teman-teman, saya perkenalkan. Andalan terbaru di tempat kami. Putri kedua keluarga Qin. Kalian mau ngapa? Tubuh ini. Paha ini. Ayo sayang. Ngapain sih, ngapain? Baru aku bilang langsung lupa ya. Pak Lu sudah pesankan, ajari dia aturan. Mulai sekarang, ini tugas-tugasmu.
Jangan mendekat, jangan macam-macam. Hahaha tenang, mereka nggak akan macam-macam. Mereka cuma mau ngajarin aturan pekerjaan. Kamu juga harus pikirkan, tidak ada yang suruh, berani lakukan ini? Kamu bilang apa? Ayo kita ajari dia arti aturan. Ayo, manis. Jangan datang dekat. Berhenti. Yusuf, tolong aku. Yuyu, kamu. Yuyu, kamu. Kamu kenapa? Mungkin karena luka yang pernah aku alami sebelumnya, rasanya sedikit tidak nyaman dan tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Lu suruh dia bekerja di sini sebagai pelayan. Dia tidak setuju, mengandalkan status sebagai nona kedua Qin dan memukul serta memaki pelanggan. Kami takut menghentikannya. Anda lihat sendiri, dia bahkan memukul Pak Wang. Ayah kan Pak Wang. Apa-apaan bar ini, aku gak mau datang lagi. Yuze, aku mohon mereka mengganggu aku. Kumohon selamatkan aku, hukum aku bagaimanapun. Aku mohon bawa aku pergi. Yoyo, aku tahu kamu nggak tahan di sini. Tapi bohongmu ini terlalu dipaksakan. Kamu kan nona kedua keluarga Qin, tunangannya Yuze. Bagaimana mereka berani mengganggumu? Aku suruh kamu tebus dosa. Kamu malah bawa-bawa sikap manjamu ke sini. Bukan hanya menyakiti pelanggan, tapi juga berpakaian terbuka. Apa kamu sudah tidak tahu malu sampai segitunya? Yuze, percayalah padaku, aku benar-benar enggak melakukan itu. Mereka yang selalu mengganggu aku. Aku mohon bawa aku pergi. Qin Yu. Dulu manja dan egois, itu sudah biasa. Sekarang, mengapa kamu mudah berbohong? Kesalahan kamu terhadap Xin Xin. Ini hanya hukuman kecil saja. Semua ini memang seharusnya kamu dapatkan. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Aku adalah tunanganmu. Yuze, bagaimana kalau kita menghentikannya? Apa yang Yuyu lakukan? Hanya ingin kembali di sisimu. Dialah tunanganmu. Aku hanya orang luar. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah dihancurkan olehnya. Qin Yu. Sekarang perintah segera kembali dan lakukan yang harus dilakukan. Tidak. Aku tidak mau ulang lagi. Tidak. Aku tidak mau kembali. Tidak. Tidak mau. Adikku yang baik, tetaplah di sini. Tebus dosa dengan baik. Tidak mau. Yuze, 2 tahun ini, Yoyo sudah melayani di barnya. Seharusnya sikap angkuhnya sudah lumayan hilang kan? Ya. Tidak terdengar dia bertingkah. Sepertinya sudah berubah sifatnya. Aku akan pergi menjemputnya. Sebagai hadiah untukmu. Siapa sangka, nona kedua dari keluarga Qin yang pernah menjadi tunangan Tuan Lu, Sekarang demi sedikit makanan. bisa jatuh serendah ini. Tuan Lu datang menjemputmu. Reaksi APA ini? Kamu bersenang-senang 2 tahun, tidak mau pulang? Bisa saja, aku bisa bilang ke Tuan Lu. Biar kamu bermain di sini beberapa tahun lagi.
Ayo, Tuan Lu menunggu di bawah. Lu Yuzhe, 2 tahun, tepat 2 tahun. Akhirnya aku bertemu lagi denganmu. Aku hanya memiliki kebencian padamu, tidak ada cinta. Aku menunggumu 2 tahun, disiksa 2 tahun, hanya untuk menunggu hari ini. Nanti Bert Emu Tuan Lu. Kau pasti tahu apa yang seharusnya tidak dikatakan, kan? Seseorang bawa baju ganti untuk nona kedua keluarga Qin. Pak Lu, orangnya sudah datang. Qin Yu, kenapa keluar sekarang? Ingin lebih lama di dalam? Belum cukup menebus dosamu? Pak Lu, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Selama di sini, setiap hari merenang berubah. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Pak Lu. Lin Mo, Hey Tuan Lu. kerja bagus. Dia lebih penurut dari sebelumnya. Ini semua berkat Anda, Tuan Lu, hahaha. Ayo, pulang denganku dan minta maaf ke kakakmu. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Kupikir kamu sudah berubah. Tak disangka, sebut kakakmu, kamu begitu lagi. Perlukah berpura-pura hanya untuk minta maaf? Sejak kapan putri kedua keluarga Qin selama ini? Atau, kamu ingin lebih lama menebus dosa di dalam? Maaf Tuan Lu, saya salah, tidak mau kembali. Selama tidak kembali, saya akan lakukan apa saja yang Anda mau. Saya pasti dengar kata Anda. Jangan kembali. Kamu. Bagaimana bisa ada luka di tubuhmu? Siapa yang melakukannya? Tuan Lu, Tuan Lu. Bukan salahku, Tuan Lu. Nona kedua. Dia bersikeras ingin kembali ke keluarga. Kita nggak bisa menghentikannya. Melukai dirinya sendiri. Begitu kan, Nona muda? Ya, saya sendiri yang melukai. Pikir kau akan belajar bersabar di sini. Masih mau main-main jadi nona besar ya? 2 tahun ini sia-sia saja kah? Kau sengaja tampil menyedihkan untuk minta dikasihani. Dengan statusmu. Di bar ini, siapa yang berani mengganggumu? Kamu sedang berpura-pura sama siapa sih? Ikut aku pulang. Yuyo, 2 tahun tidak bertemu, mengapa jadi kurus? Semua salahku. Waktu itu aku bisa tahan tidak bicara. Kamu tidak perlu menderita seperti ini. Maaf. Semua ini salah kakak, kakak minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun, pria ku kenalkan padamu. Cukup baik kan? Iya kan? Setiap hari nyamannya. Itu kamu. Iya. Itu aku, semua penderitaanmu selama ini. Termasuk pria-pria yang ke kamarmu setiap hari. Semua itu aku yang atur. Bagaimana? Puaskan. Kenapa? Aku adikmu. Yoyo. Kamu masih benci kakak? Berapa lama lagi mau pura-pura? Kenapa kamu ingin menyakiti aku? Aku akan membunuhmu. Lepaskan sudah cukup. Qin Yu. Aku tahu kamu pura-pura. Di depanku berpura-pura menderita. Begitu lihat Sin Sin langsung menggertaknya. Kalau merasa hukumannya belum cukup, balik sana dan terus tebus kesalahanmu. Tibas kesalahan. Tibas kesalahan. Ayo, minum. Minum.
Aku tidak mau balik. Bejenggan. Chinyu. Jangan kira aku tidak tahu, 2 tahun ini kamu di bar bikin rusuh dan cari mati. Hari ini baru pulang ke rumah. Kamu mulai mengganggu Sin lagi. Di mana wajahmu yang diajarkan keluarga Qin? Di mana tata krama yang diajarkan keluarga Qin kepadamu? Wajahku. Tata kramaku. Bukankah saat kalian meninggalkanku, semua sudah hancur dan hilang? Aku dulu kira, setelah 2 tahun berlatih, kamu sudah berhasil menghilangkan kebiasaan buruk. Ternyata, jadi lebih parah dari sebelumnya. Kamu mengecewakan aku. Ayah, Ibu, jangan salahkan Yoyo lagi. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Yoyo tidak akan dihukum. Bekerja pelayan di bar. Baginya, hukuman ini terlalu berat. Berlututlah padaku. Kau menghancurkan hidup kakakmu. Dia masih membelamu, sementara kau masih ngambek. Aku benar-benar tidak tahu, 2 tahun penebusan ini, untuk apa saja? Kenapa masih bengong sih? Mintalah maaf pada kakakmu. Baguslah. Masih terus berpura-pura bodoh. Kalau orang lain tidak bisa mengajarimu, biar aku ajarin sendiri. Ayah, meski Yoyo mempermalukan aku, tapi itu semua sudah berlalu. Adalah putri kandungmu. 2 tahun ini dia menderita di luar. Maafkan dia ya. Kamu. Sudah menderita banyak. Kamu gak tahu betapa mewahnya hidupnya di luar selama 2 tahun ini. Bersandar pada status tunangan. Bertindak sembarangan di luar. Begitu sampai di rumah pura-pura kasihan. Sama sekali gak ada niat menyesal. Aku benar-benar nggak bisa bayangin. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Kamu nggak pantas jadi anakku. Jangan pukul aku. Kenapa pura-pura kasihan lagi? Kamu kira aku masih percaya sama trik kecilmu itu? Aku harus bikin kamu sadar hari ini. Bikin sadar, semua pukulan yang kuterima selama ini belum cukup ya. Berani kamu, ya. Kalian pikir aku pura-pura kasihan, kan? Baiklah. Biar kutunjukkan apa yang sudah kualami selama ini. Yuyu. Apa yang terjadi dengan luka di tanganmu? Siapa yang melakukannya? Yuyo. Semua salahku. Meski kerja di bar itu melelahkan. Tidak harus terluka. Di tempat kerja wajar ada insiden, siapa yang gak ngalamin? Kamu sengaja pamer luka ini. Berpura-pura malang, mengapa? Mau bikin kami merasa bersalah kamu? Yoyo. Kenapa kamu malah menyakiti diri sendiri? Selama 2 tahun kamu di bar, orang tua sangat khawatir sampai beruban. Kau begini. Pernahkah pikirkan perasaan mereka? Menyakiti diri sendiri. Sampai sekarang kau masih pikir aku menyakiti diri sendiri. Chinexing. Hentikan aksi pura-puramu itu. Aku jadi seperti ini, itu karena kamu? Tidak tahu malu. Untuk cari simpati. Bahkan melepas baju di depan umum pun bisa kau lakukan. Kau sudah bikin malu keluarga kami. Hari ini, aku marah besar padamu. Mulai sekarang, aku takkan biarkan kalian menyakitiku lagi. Yuyu. Apa yang terjadi padamu? Aduh. Ini rumahmu, mengapa marah? Tidak ada yang mau memukul. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Buyuza.
Sampai sekarang kamu masih pikir aku berpura-pura? Kamu tahu nggak? Bangunlah, dokter. Cepat panggil dokter. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Dokter. Kenapa dia begini? Kondisi mental Nona Qin buruk. Mungkin dia pernah mengalami kejutan besar. Sarankan pergi ke rumah sakit temui psikolog. Ini gangguan psikologis serius. Apa yang kamu katakan? Bagaimana dia terkena penyakit ini? Ini semua salahku. Jika tidak memberitahu Yoyo tentang kejadian memalukan, dia tidak akan jadi seperti ini. Ayah, ibu, salahkan aku saja. Kamu juga menyalahkanku, kan? Kalau Yoyo tidak begini, sekarang dia sudah jadi istrimu. Hidupnya hancur karenaku. Mana mungkin ini salahmu? Kalau mau salahkan, salahkan dirinya sendiri. Dia yang cari masalah sendiri. Mana ada banyak orang gila saat menggertak Sinsin. Aku lihat dia sangat normal. Yoyo. Mau berpura-pura sampai kapan? Kerja 2 hari jadi pelayan aja sudah stres ya? Aku tahu, kamu mau pura-pura sakit jiwa dikasihani. Aku kasih tahu kamu. Luka yang kamu buat ke Sinsin, seumur hidup gak bisa ditebus. Yuze, jangan salahkan Yoyo. Kalian semua keluar dulu, biar aku bicara dengannya. Renungkan baik-baik. Semua orang sudah pergi. Penampilan menyedihkanmu ini, berpura-pura untuk siapa? Aku adik kandungmu. Sudah mencelakakan aku, apakah masih belum cukup? Benar. Belum cukup. Dari kecil, aku tidak bisa mengalahkanmu. Waktu kecil, tidak bisa belajar sepertimu. Meskipun kerja lebih banyak, kalah sama. Bahkan Yuze. Suka kamu, tidak suka saya. Saya sudah lama memutuskan. Saya pasti akan menghancurkanmu. Tapi sekarang sudah bagus. Yuze menganggapmu sebagai iblis. Orang tua menganggapmu wanita jahat. Di rumah ini, kamu tidak bisa tinggal lagi. Tapi tidak apa-apa. Kamu bisa balik ke bar dan lanjut menari dengan mereka. Buka mata lebar dan lihat baik. Kenapa tidak mau lihat penampilan imut? Menurutmu, kalau aku kirim video ini, apa yang akan terjadi? Kamu mengancamku. Kenapa tidak mau orang lain lihat penampilan imutmu ya? Tapi, aku memang mengancam kamu. Jadi bagaimana? Semua hanya percaya padaku, tidak percaya padamu. Berikan ponsel padaku. Xin. Qin Yu. Siapa yang memberimu keberanian untuk mendorongnya? Sinsin. Ada apa? Kinyu mengganggu. Ada apa? Ceritakan Kyle ibu yang Qin Yu. Kamu benar-benar tidak berubah. Kami baru pergi sebentar, tega menyakiti kakakmu. Aku tidak melakukannya, tidak menyakitinya. Bukan salah Yoyo. Aku ingin bilang padanya, jangan bersikap manja. Dia hanya menepukku ringan. Bukan, jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Yoyo. Kamu masih punya hati nurani enggak sih? Kamu menyakiti kakakmu parah. Dia masih terus membelamu. Kamu tetap memperlakukan dia seperti ini. Kalian benar-benar buta hati. Dia yang mendorongku. Qin Yu. Qin Yu. Sinsin begitu lemah. Bagaimana dia mendorongmu? Dulu bersikap gila saja sudah cukup, sekarang malah berbohong. Apa ini? Bekas stroberi, Yoyo. Apa kamu punya pacar? Gimana dengan Yuze?
Dia tunanganmu. Qin Yu. Kami menyuruhmu jadi pelayan biar kamu belajar. Siapa sangka kamu malah berbuat memalukan begini. Kamu bikin malu keluarga. Kalian cuma peduli nama baik sendiri. Pernahkah kalian peduli denganku, peduli dengan kebenaran? Cuma karena aku minta kamu kurangi emosi, kamu malah sengaja bikin malu. Apa kamu punya hati? Siapa orang itu? Katakan. Katakan siapa sebenarnya orang itu. Kamu pura-pura gila. Ingin kabur bersamanya. Apa kamu anggap aku sebagai apa? Mainan yang bisa dibuang begitu saja. Kenapa kamu lihat aku dengan tatapan seperti itu? Apa kamu tidak merasa malu? Yuze. Kita tidak ada masa depan lagi. Mulai sekarang, kita saling bebas. Yoyo. Aku akan kejar. Berani. Biarkan dia pergi. Kamu ya, terlalu baik hati. Lihat apa yang dia lakukan padamu. Masih saja memikirkannya. Yuji. Mukamu sakit ya? Yuyu itu tunanganmu kan? Kenapa bisa memukul sekeras itu? Kenapa setiap kali kita ngomongin bar, dia bereaksi begitu besar? Iya ya. Yuyu kali ini pulang. Seperti jadi orang yang berbeda. Apa dia mengalami sesuatu di iba? Mungkin Yao Yao membenciku. Jadi makanya dia begini. Aku akan meminta maaf padanya. Shin. Dia mencari orang untuk mencemarkanmu. Kita membiarkannya pelayan 2 tahun. Mengapa merasa bersalah? Jika dia ingin meninggalkan rumah ini, biarkan dia mati di luar. Aku anggap tidak pernah melahirkan anak perempuan. Tapi besok ibu kembali dari luar negeri. Jika tidak melihat Qin Yu, pasti akan berpikir macam-macam. Ini. Jangan biarkan nenek khawatir. Aku akan pergi menjemputnya kembali. Qin Yu, siapa sebenarnya pria itu? Siapa yang izinkan kamu mencari orang lain? Karena saya minta kamu kurangi emosimu, kamu menyakiti diri sendiri. Apa kamu masih punya hati? Yoyo. 2 tahun ini. Sebenarnya apa yang kamu alami? Jangan. Yoyo, jangan takut. Ini aku. Kenapa aku ada di sini? Ini tempat apa? Ini rumahku. Keluarga Qin tidak akan mencarimu. Kamu bisa tinggal di sini tenang. Tidak ada yang menyakitimu lagi. Kamu adalah... Yuyu. Kamu benar-benar tidak mengenalku lagi? Hei, kamu. Sebelum pulang sekolah, harus menyelesaikan PR. Dengar enggak? Tapi aku. Kamu. Aku adalah putri kedua keluarga. Dia orang yang aku lindungi. Mengganggunya sama dengan menggangguku. Sudah enggak apa-apa. Namaku Qin Yu. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Kamu adalah Xiao Qi. Iya. Ini aku. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dengan baik. Kalian sedang apa? Qin Yu. Kamu keluar dari keluarga Qin bergandengan dengan pria lain. Cepat menunjukkan warna aslinya. Yoyo. Aku tahu kamu menyalahkan kakak. Kamu marah padaku, tapi pergi membuat ayah dan ibu sakit hati. Dan sekarang kamu di sini, tarik ulur dengan Dokter Xiao. Kondisi kesehatan miskin sangat serius. Perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara dia tidak bisa pergi. Qin Yu tunanganku.
Urusannya bukan giliranmu mengurus. Kesabaranku ada batasnya. Cepat kembali padaku. Please. Sudah kubilang padamu. Kita tak saling berutang. Demi kembali ke keluarga Qin. Bahkan kamu rela melepas baju. Kenapa? Sudah menemukan yang lebih baik, tidak butuh keluarga. Lu Yuze. Yoyo adalah tunanganmu. Kenapa bisa merendahkan? Merendahkan dia jelas punya banyak tempat untuk pergi. Kenapa malah datang ke tempatmu, kalau bukan untuk bersenang-senang? Kamu benar-benar mengecewakanku. Lu Yude, ini sudah saat yang genting. Masih ada waktu untuk bertanya soal ini. Maksudmu apa? Jangan bilang padaku, luka di tubuh Yuyu itu datang dari mana, tidak tahu. Pikir akan mengatakan sesuatu. Luka-luka itu hanya karena dia melukai diri sendiri untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Di dalam hatimu, aku hanya orang seperti ini. Sepertinya. Tinggalkan keluarga Qin Kapitasan tepat. Yoyo. Jangan gunakan ini untuk menyakiti orang lagi. Kamu tidak tahu. Melihat lukamu membuat Yuze sedih. Betapa dia merasa sakit di hati. Aku tahu masih dendam. Kamu bisa mengarahkan kamu bisa pukul aku. Kakak. Bagaimana kalau kakak bersujud padamu? Bangun. Kamu berani memaksa kakakmu bersujud padamu. Kenapa hatimu begitu kejam? Kalau merasa bagian dari keluarga Qin, cepat kembali. Sejak hari kalian mengirimku ke bar. Aku bukan bagian dari keluarga Qin. Lu Yuze. Kamu sungguh kira keluarga Xiao kami mudah diatukan? Yuyu. Selama kamu tidak ingin pergi, tidak ada orang yang bisa memaksa kamu. Lu Yuze tidak bisa melindungimu. Saya bisa. Kamu begitu tidak sabar berpindah ke pria lain? Lu Yuze. Selain memfitnah tunanganmu, kamu bisa apa? Yoyo sudah kembali begitu lama. Apa kamu pernah bertanya? Selama 2 tahun ini dia menderita. Kamu pernah peduli padanya? Orang seperti kamu tidak punya hak untuk membawanya pergi. Keluarga Xiao lebih berkuasa dari keluarga Qin Kit. Yoyo ingin dekat dengan Dokter Xiao. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Atau, kita lupakan saja? Kamu bisa tidak kembali ke keluarga Qin. Nenek membesarkanmu sejak kecil. Juga tidak kamu inginkan? Nenek. Nenek. Kali ini nenek pergi. Acara pernikahanmu sudah diatur. Yuze. Orang bisa diandalkan, jalani kehidupan dengan baik. Iya, baiklah. Nenek, saya bisa sendiri. Nenek nikmati saja kehidupan pensiunmu dengan baik. Adieu. Nenek tidak rela berpisah denganmu. Ayah ibu pergi ke bandara jemput nenek. Dia begitu menyukaimu, paling dia cintai adalah kamu. Kalau kamu punya hati nurani, ikut aku. Bagaimana kalau kita lupakan Yuyu kini seperti ini? Kalau nenek lihat, bikin nenek jadi marah gimana? Baiklah. Aku pulang. Yuyu. Mereka memperlakukanmu begitu. Kamu benar-benar mau kembali? Kichuan. Dari kecil dibesarkan oleh nenek. Bagaimanapun aku harus pulang ketemu nenek. Ternyata kamu masih punya hati. Nenek akan segera pulang. Aku peringatkan kamu. Meskipun bukan bagian dari keluarga Qin, nenek memperlakukan aku seperti cucu kandung. Dia adalah orang terdekat denganku. Di depan nenek, sebaiknya kamu jangan tunjukkan sikapmu itu. Angkat kaki dari keluarga Qin. Aku sudah lama tidak punya rumah, kalau bukan karena nenek. Mana mungkin aku mau kembali ke neraka ini? Sin, cari beberapa pakaian bagus untuknya. Memakai untuk bertemu nenek. Dia akan mengira kita memperlakukannya dengan buruk. Oke. Pakaianmu sudah aku buang. Kalau mau pilih dari yang kupakai ini saja. Lagi pula, ini lebih baik daripada di bar. Jauh lebih baik. Kamu benar-benar terpilih. Pakaianku dilempar ke tempat sampah. Juga tidak akan memberikannya padamu. Kamu ingin memilih, ya. Ada set pakaian pembantu. Cukup cocok untukmu.
Lihat dulu keadaannya. Siapa menyuruhmu memakai pakaian ini? Kamu pakai baju ini untuk nenek. Salah paham, anggap kamu pembantu, kan? Aku ingatkan, nenek punya masalah jantung, cepat pulang ganti baju. Bukankah ini yang kamu ingin lihat? Aku sudah pilihkan gaun Yoyo. Tapi dia bilang gaya gaun ini ketinggalan zaman. Jadi dibuang ke lantai. Kamu melakukan hal jahat pada Sinsin. Dia membawakan gaun untukmu. Apa hakmu mengeluh? Menurutku, 2 tahun ini di luar terlalu santai. Jadi semakin manja. Yuza, kalau tidak bisa, kirim dia ke bar MU lagi untuk dididik. Kalau tidak bisa berubah perilaku buruknya, tidak usah kembali. Kamu salah. Bukan aku yang ingin kembali ke keluarga Kim. Kalian yang memaksaku kembali. Sepertinya masih ada dendam pada kami. Chinyu, di mana sih kami salah padamu? Apakah ini termasuk? Ingin mencari simpati lagi. Kamu memilih nenekmu pulang dan berpakaian seperti ini bukan untuk memfitnah kami bahwa kami buruk kepadamu. Hei, bawa beberapa pakaian lagi. Luka-luka ini kalau ada ya diobati. Luka-luka ini tidak tahu dari mana asalnya. Keluarga Qin tidak pernah menelantarkan. Dalam 2 tahun terakhir, yang telah Anda pelajari adalah menjual diri Anda, bukan? Lalu aku benar-benar harus berterima kasih. Terima kasih Mr. Lu. Terima kasih, Mr. Qin. Terima kasih, Nyonya Qin. Qin Yu. Mengapa orang peduli tentang Anda? Bahkan jika Anda seperti ini, mereka masih peduli Anda. Aku akan menghancurkan Anda seumur hidupmu. Cuma bisa diinjak di bawah kakiku. Bu, makan sedikit lagi. Oh iya. Beberapa teman lama Anda dengar Anda kembali. Mereka ingin reuni dengan Anda. Jangan buru-buru. Mana Yuyo? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Yuyu, Yuyo, cepat kemari. Datang ke sini, sayang. Nenek. Biar nenek lihat kamu baik-baik. Nenek. Sudah 2 tahun tidak ketemu. Kenapa kurus sekali? Kalian. Apakah menyakiti cucu kesayangan saya? Nenek. Tidak ada yang menggertakku. Lalu bagaimana nenek dengar? Tanggal pernikahanmu dengan Yude ditunda. Dulu, aku yang atur sendiri sebelum pergi ke luar negeri. Nek, pernikahan cuma ditunda, bukan dibatalkan. Hendak menikah atau tidak, masih tergantung padanya. Itulah yang aku bilang. Yude tidak akan mengecewakan Yuyu. Meskipun Yude bukan dari keluarga Qin, tapi sudah aku lihat tumbuh besar dari kecil. Titip Yoyo padamu. Tenang saja, nenek. Nenek. Saya ingin membatalkan pertunangan. Yoyo. Kenapa ini? Bukankah dulu kamu paling suka Yude? Sehari tak bertemu dia, lalu marah pada nenek. Dalam 2 tahun ini kalian, sudah terjadi apa? Sudah berlalu semua. Aku mau batalkan pertunangan. Mulai sekarang, Yoyo hanya ingin bersama nenek. Waduh, anak ini. Nenek. Yoyo sudah lama tidak bertemu. Cuma sedikit manja saja. Iya. Bu. Teman-teman ibu masih menunggu, jangan terlalu lama. Oke, aku juga sudah selesai makan. Yuyo. Sering-sering ngobrol sama Yuz. Jangan suka ngambek. Tahu Ken. Kenek. Aku mau pergi acara. Pelan-pelan ya, Ma.
Hari-hari. Ayah. Qin Yu. Nenek sakit jantung, nggak boleh kaget-kaget. Kenapa kamu ngomong begitu sama dia? Lalu, apa maksud nggak suka? Ngomongin kamu dikit. Batalin pernikahan? Dia tuh memang sengaja cari alasan bikin rumah jadi kacau. Aku nggak ngerti deh. Apa sih salah kami sama kamu? Kau harus ribut seperti ini. Kenapa? Nenek baru saja pergi. Kalian tidak bisa tunggu sedikit? Yuyo pasti masih marah padaku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Yuyo tidak akan diusir dari keluarga Qin. Yuyo, jangan marah pada ayah dan ibu. Kalau mau salahkan, salahkan kakakmu. Gelas ini sebagai permohonan maaf dari kakakmu. Kamu melakukan kesalahan. Masih saja berlagak seperti anak kecil. Apa? Kamu pikir kami akan meracuni minuman ini? Yuyu, nenek masih di luar, kamu tidak ingin. Membuat nenek khawatir juga kan? Yuyu, kalau kamu tidak mau minum anggur dari kakak, kamu tidak boleh mempermalukan aku di depan umum. Qin Yu, kamu terlalu berlebihan. Kamu sengaja pasang muka karena nenek pulang. Jangan lupa. Di rumah ini, saya yang pegang kendali. Kalau kamu gak mau tinggal, pergi saja. Oke, saya pergi. Bisa janji gak? Sudahlah, sudahlah. Kakakmu gak mempermasalahkan kesalahanmu. Kenapa kamu gak bisa lupakan masalah ini? Apa kau ingin kami memohon padamu sambil berlutut? Apakah aku yang salah? Atau diam-diam menyakitiku? Apa kau benar-benar tahu? Qin Yu, aku sudah bersabar cukup lama. Hanya segelas minuman, bukan racun mematikan, ada apa kau tidak bisa minum? Atau sengaja bersikap manja? Menghina kakakmu? Ayah dan ibu. Yuje. Jangan salahkan Yoyo. Pasti karena lihat saya, Yoyo jadi tidak senang. Saya yang buat semua tidak senang. Aku pergi. Yang salah itu dia, bukan kamu. Anggur ini. Mau minum atau tidak? Apa Palu sudah lupa? Apa aku alergi alkohol? Yuje. Bar terbiasa minum anggur bagus dengan anak-anak orang kaya. Yang di rumah ini. Dia tidak terbiasa, itu wajar. Hampir saja tertipu olehmu. Aku jelas melihatmu di kamar minum sampai mabuk berat, sekarang bilang alergi alkohol. Yuze. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Hari ini tidak ingin pulang. Kalau bukan karena nenek, aku tidak akan di sini. Yuze. Aku ingin membatalkan pertunangan. Apa kamu ingin meninggalkanku? Baiklah, minum dulu, aku akan segera membatalkan pertunangan. Baik, aku minum. Yoyo. Yuze sengaja membuatmu marah. Kamu alergi alkohol, mana bisa minum? Cepat keluarkan. Hanya alergi alkohol, tidak masalah. Menurutku, kamu tetap Qin Yu yang dulu. Demi jadi nona kedua keluarga Qin, apapun yang hina akan kamu lakukan. Jangan lupa 2 tahun lalu kamu belum menebus kesalahanmu terhadap Sin Sin. Hari ini anggap saja ini sebagai minuman untuk minta maaf padanya.
Lanjutkan minum. Yuze. Kalau Yoyo tidak mau minum, jangan paksa dia. Abaikan saja, aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa bersabar demi membatalkan pertunangan dengan aku? Tuang minuman. Baiklah. Aku minum. Sekarang, tidak ada pria liar menemanimu minum. Apakah sangat sepi? Bagaimana kalau aku panggil mereka untuk menemanimu minum? Aku minum. Aku minum. Yoyo, ada apa denganmu Yoyo? Yoyo, kenapa? Ini benar-benar alergi alkohol. Ayah ibu, maafkan aku Yoyo. Aku tahu kamu alergi alkohol tapi memberimu minum. Jangan salahkan Yuze. Salahkan aku saja. Hanya minum sedikit. Tidak akan mati. Dibanding apa yang kamu lakukan pada Sinsin, hukuman kecil ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Hanya alergi alkohol, tidak muntah darah. Menurutku, kamu berpura-pura menyedihkan di depanku. Benar. Dulu aku memang alergi alkohol. Tapi selama 2 tahun di bar, mereka memaksaku minum alkohol. Minum terus-menerus. Aku sudah sampai lambung bocor. Siapa berani melakukannya padamu? Yuze. Sinsin. Ksin. Sinsin, kamu kenapa? Ayah. Ibu. Yuze. Aku ini tiba-tiba teringat apa yang dilakukan para pengemis padaku. Hatiku begitu sakit. Lihat dirimu ini. Begitu pulang, rumah jadi kacau balau. Luka di hati kakakmu. Takut tak akan sembuh. Ini semua salahmu. Tunggu, aku akan ambilkan obat untukmu. Bagaimana? Ibu, kalian tetap perhatikan Yoyo. Sekarang dia pasti lebih terluka daripada aku. Semua ini salahmu. Itu salahmu sendiri. Aku sudah minum. Semoga kalian patuh pada janji. Iyo. Ada apa denganmu, ya? Kenapa? Tiba-tiba jadi begini. Nenek, aku baik-baik saja. Sudah muntah darah, masih bisa gak apa-apa. Kalian, sebenarnya apa yang terjadi? Baru sebentar aku keluar, ini Yoyo. Kenapa Yoyo kena masalah besar? Ibu gak apa-apa. Cuma sakit mak kecil. Iya, Bu. Istirahat sebentar sembuh kok. 2 tahun yang lalu. Kamu dulu. Perempuan kecil yang ceria. Kenapa sekarang? Bukan hanya sakit perut. Juga seperti berubah jadi orang lain. Yuyu. Beritahu Nenek. 2 tahun ini, sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, saya benar-benar baik-baik. Hanya saja sudah lama tidak bertemu. Rindu padamu. Nenek, tidak perlu khawatir tentang sakit Yoyo. Ini sakit mak. Karena minum alkohol. Apa? Nenek, sudah tidak awal lagi. Aku bantu kamu istirahat. Yuyo. Jangan buru-buru pergi. Eksain. Apa maksudmu tadi? Apa kin you lakukan di bar selama 2 tahun? Hal-hal kotor yang kamu lakukan. Aku mau menutupinya untukmu. Tapi tidak bisa disembunyikan. Sebaiknya kamu bicara saja. Nenek, kita pergi yuk. Yoyo. Jangan pergi. Cepat bilang.
Palangla. Sebenarnya kamu sembunyikan apa dari kami? Qingyu, cepat katakanlah. Mau bikin ayahmu marah, ya? Yoyo. Kalau kamu nggak mau ngomong, biar aku yang ngomong. 2 tahun ini, Yoyo ada di bar. Diam. Diam. Yoyo. Maaf. Aku terlambat. Kamu adalah anak dari keluarga Xiao, ayah. Benar, Nenek. Apa sebenarnya kesalahannya? Kalian mendesaknya seperti Dr. Xiao, ini urusan keluarga kami. Tolong jaga sikapmu. urusan keluarga yang hebat. Youyo anak kalian. Kalian memaksa dia seperti masih menganggap dia keluarga? Dr. Xiao. Putriku ini suka berbohong sejak kecil. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh tidak pernah memaksanya. Sebaliknya dia yang baru pulang langsung bikin keributan. 2 tahun tenang di rumah, sekarang bagaimana? Rumah jadi berantakan lagi. Ternyata di mata kalian, 2 tahun Yoyo dikirim jauh. Cuma tukar dengan ketenangan. Kalian pantas jadi orang tuanya? Dokter Xiao, kami hanya menghormati karena calon kepala keluarga siap. Makanya kami memperhatikan ini urusan keluarga sendiri. Kau terlalu ikut campur. Baik. Saya mau mengawini Yoyo mulai hari ini. Dia milik Xiao Qi. Kalian bilang, urusan keluarganya. Saya urus atau tidak? Apa? Dokter. Tolong jangan bercanda. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bagaimana bercanda denganmu? Aku datang ke sini. Untuk membawamu pergi dari tempat ini. Menikahlah denganku. Aku bersumpah. Mulai dari hari ini, aku akan melindungimu. Tak ada yang boleh membuli kamu lagi. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Mau apa kamu? Seperti yang kau lihat, menikahi Yoyo. Kamu begitu buru-buru mencari pria. Padahal aku khawatirkan kamu, membawakanmu obat mak. Rupanya. Semua ini hanya cara kamu untuk mendapatkan simpati pria. Please. Obat-obat ini hanyalah pemberian darimu. Dan kamu peduli bukan padaku, tapi padanya. Seperti barang yang kamu sayangi akan kamu simpan di sakumu dan tidak akan dibuang begitu saja. Aku. Sinsi mengalami gangguan emosional karena kamu. Kamu sudah memperlakukan dia seperti itu sebelum. Aku peduli padanya sebentar. Kenapa? Kamu juga cemburu soal ini. Tuan Lu benar-benar pelupa. Barusan aku minum habis sebotol sesuai permintaanmu. Tidak ada urusan antara kita. Mana mungkin aku cemburu. Apakah kamu ingin meninggalkanku? 2 tahun lalu. Bukankah kamu yang membatalkan pertunangan dan mengirimku ke bar untuk menebus dosa? Lu Yuze. Kalau kamu laki-laki, serahkan Yoyo padaku. Kamu tidak bisa melindunginya. Aku bisa. Dokter Xiao, jangan bertengkar lagi. Selama 2 tahun di bar. Berpesta setiap malam, banyak teman pria. Kalian jangan tertipu olehnya. Omong kosong. Yoyo tidak mungkin seperti itu. Nenek, Hanya kau yang tidak tahu. semua orang di Xingcheng tahu dia itu wanita penghibur yang berganti pria. Xiao Qichuan, jangan berlebihan. Aku berlebihan. Lu Yuze. Kamu buta atau bodoh? Apa kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidupnya Yoyo di bar MU selama 2 tahun ini? Bagaimana keadaannya? Apa maksudmu? Males jelasin ke kamu. Yoyo. Ayo pergi. Bawa kamu pergi dari tempat tanpa kemanusiaan. Lupakan saja. Dia melakukan segalanya untuk kembali ke keluarga Qin. Akhirnya bisa tinggal di sana. Bagaimana mungkin aku pergi bersamamu? Yoyo, anggukan kepala, aku bawa kamu pergi dari sini. Aku tak peduli masa lalu. Aku hanya suka padamu. Kita bisa pergi ke tempat sepi. Memulai hidup baru. Di sini. Bukan rumahku lagi. Kinyu, inikah yang kamu sebut bersama seumur hidup? Atau maksudmu, sudah tidak sabar? Pria harus segera mengejarnya. Tuan Lu. Dulu aku memang manja dan keras kepala. Dan membuat janji seumur hidup itu. Tapi sekarang, aku menyadari kenyataan.
Aku bukan satu-satunya pilihan di hatimu. Kamu bukan orang yang bisa kupercayakan seumur hidup. Jadi tenang saja, Tuan Lu. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Apa maksudmu? Yoyo, Yuze sangat suka padamu. Kamu demi kemewahan keluarga Xiao, meninggalkan Yuze, meninggalkan orang tua, aku tahu. Kamu iri padaku. 2 tahun ini merebut cinta semua padamu. Tapi adalah keluarga. Yoyo, kamu melakukan ini. Kamu tidak takut Yuze dan ayah ibu akan sedih? Luar biasa, ketika kamu pergi, Yuze dan keluarga Qin milikku. Kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Kami bisa memaafkanmu. Toleransi terbesar yang kami berikan. Tapi kau malah meninggalkan semua kemewahan yang kami berikan untuk orang asing. Apakah apa yang keluarga Qin dan aku berikan padamu tidak cukup? Apa yang kalian berikan padaku? Fitnah. Dibuang, apa lagi? Kembali kali ini hanya untuk melihat nenek. Melihat nenek sehat. Aku juga senang. Cao Qichuan. Bawa aku pergi. Baik. Yiyo. Jangan pergi. Di sini. Adalah rumahmu. Nenek. Rumah ini sudah tidak ada yang membuatku ingin bertahan. Maaf. Yiyo. Berhenti. Apakah kamu sengaja bikin nenekmu marah? Aku peringatkan kamu, kalau berani melangkah lagi, aku akan patahkan kakimu. Hanya patah satu kaki saja. Dibandingkan luka selama 2 tahun, ini tidak ada apa-apanya. Jika harus bayar dengan satu kaki untuk keluar dari keluarga Qin, tolong Pak Qin segera lakukan. Baiklah. Itu kamu sendiri yang bilang. Keluarkan surat pemutusan hubungan. Qin Yu, kamu yang ingin pergi. Mulai sekarang, Yuze dan seluruh keluarga Qin adalah milikku. Kamu perlu membabukan Yari pada surat pemutusan keluarga, dan berjanji dengan tepukan tangan, kamu bisa tinggalkan keluarga Qin. Mulai sekarang, keluarga Qin tidak lagi menganggapmu sebagai anak perempuan. Yoyo. Apakah kamu ingin mengorbankan orang tua, bahkan tidak peduli pada ayah ibu? Yoyo. Ayah, ibu, nenek, sudah begitu baik padamu. Dan Yuze sangat mencintaimu. Apakah kamu ingin meninggalkan? Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Yoyo. Jangan tanda tangan. Nenek tahu kamu punya alasan. Aku tidak mengizinkan mereka memperlakukan. Bu. Kamu membelanya, ini sudah saatnya. Dia yang tidak peduli dan meninggalkan kita. Intinya, kamu tidak mau mengakui kesalahanmu pada Sinsin, merasa kami membuatmu terabaikan dan itu menyakitimu. Ya, aku memang sempat mengabaikanmu, tapi karena awalnya kesalahanmu. Bisakah belajar dari kakakmu? Sedikit lebih berbesar hati. Ternyata, di mata Pak Lu, saya selalu dianggap orang yang picik. Jadi silakan Pak Lu, menepi. Jangan menghalangi kesuksesan saya. Satu pukulan ini mengakhiri 20 tahun hubungan saya dengan Tuan Qin. Mulai sekarang, susah maupun senang, akan saya tanggung sendiri. Satu pukulan ini putuskan ikatan darahku dengan Nyonya Qin. Mulai sekarang, hidup dan mati keluarga Qin tak ada hubungannya lagi denganku. Pukulan ini memutuskan ikatan pernikahanku dengan Tuan Lu. Masing-masing jalani kehidupan, mulai sekarang. Biarkan takdir yang menentukan. Nenek. Maafkan aku. Aku yang tak berbakti.
Kalau bisa, di kehidupan selanjutnya masih jadi cucumu. Yoyo tidak mau. Yoyo. Nenek mohon padamu, jangan tinggalkan nenek. Ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang tega melukaimu seperti ini? Apa terjadi dengan luka-luka ini? Bagaimana bisa aku punya luka ini? Bukankah Pak Lu yang paling tahu? Aku. Yuyu, maafkan ibu. Luka-luka ini, sakit tidak? Aku pikir 2 tahun ini kamu di bar. Masih jadi nona kedua keras kepala. Aku benar-benar tidak tahu kamu mengalami begitu banyak luka. Aku pikir semua yang kamu bilang ke kami itu hanya bohong belaka. Kalian semua sungguh tak berperasaan. Yoyo itu anak kandung kalian. Kalian tega membuangnya di tempat itu selama 2 tahun tanpa kabar. Yuyu, 2 tahun terakhir ini. kamu pasti sudah banyak menderita. Nenek, tidak apa-apa. Sudah berlalu. Qin Yu. Mulut di wajahmu. Kenapa tidak memberitahu kami lebih awal tentang lukamu? Harus sampai seperti ini membuat orang merasa bersalah padamu. Itu bikin senang, ya? Dulu aku memohon padamu untuk membawa aku pergi. Pernahkah kamu mendengarnya? Qin Yu. Sekarang aku perintah kamu. Segera kembali dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Tidak. Aku tidak mau mengulang kedua kali. Yuzi jangan. Aku bisa mengganti rugi padamu. Ganti rugi. Tuan Lu tidak tahu apa kualami. Bagaimana bisa membicarakan ganti rugi? Aku tahu. Dulu kamu memang manja dan keras kepala. Aku kirim kamu ke bar. Untuk belajar tata krama. Tapi 2 tahun ini, aku dengar kabar darimu. Kami masih peduli padamu. Peduli padaku. Kalau Lu peduli padaku, kenapa harus cari tahu tentangku? Bar adalah milikmu. Selama 2 tahun penuh, bertesan hari dan malam lihat sekali, kamu akan tahu keadaanku. Tapi sejak saat itu kamu datang untuk melihatku? Tapi Yoyo, jika kami tidak menyayangimu, mengapa membawamu kembali? Kita adalah keluarga. Bagaimana jika aku bilang, Dulu, bukan aku yang menyuruh pengemis mencemarinya? Kamu percaya? Yoyo. Maaf. Saya tidak seharusnya mengatakannya. Kalau kamu marah, salahkan saya saja. Pukul saya, jika itu membuatmu merasa lebih baik. Saya hanya tidak ingin salah paham orang tua lagi. Yuyu. Bagaimanapun juga, kau menodai kehormatan kakakmu seumur hidupnya. Cukupkah ini menebus luka 2 tahun ini? Kamu bersalah pada kakakmu. Sejak awal, Lihatlah, kalian memang seperti itu. Begitu dia bicara, kalian percaya. Sementara luka di tubuhku ini jelas terlihat, tapi kalian tidak mempedulikannya. Ini rumah kalian, bukan rumahku. Bawa aku pergi. Bawa aku pergi dari rumah yang sudah bukan milikku lagi. Oke. Yoyo, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak bisa meninggalkan nenek. Ibu. Nenek. Nenek. Bu, bangunlah, jangan menakutiku. Bagaimana keadaannya? Nenek tidak apa-apa, hanya terlalu sedih. Bantu dia naik ke atas untuk istirahat. Nenek. Nenek. Yoyo. Maafkan kami. Kami semua telah mengecewakanmu.
Yoyo, meskipun kamu terluka. Tapi tidak bisa gunakan ini untuk menekan nenek. Kamu lupa. Nenek punya penyakit jantung. Kamu. Kinyu. Kamu mengecewakan aku. Masih ingin menunggu nenek kembali. Jadi saksi pernikahan kita. Kakak. Kalian semua keluar dari sini. Biarkan Yoyo menemani saya. Kamu temani nenek dulu. Nanti aku jemput kamu. Yoyo. Yoyo. Nenek tahu. Tidak akan mencelakakan kakakmu. Kamu pasti dianiaya seseorang. Tenang saja. Selama nenek masih bernafas, nenek pasti akan memperjuangkan keadilan untukmu. Nenek. Itu sudah tidak penting lagi. Semua hal itu sudah tidak penting lagi. Asal kamu aman. Sudah cukup. Yoyo, tadi aku memang berbicara sedikit keras, tapi itu juga demi nenek. Maaf. Tuan Lu memiliki status yang terhormat. Tidak perlu minta maaf padaku. Kamu masih marah padaku. Lihat. Buatkan masakan baru untukmu. Semua makanan kesukaanmu. Harum, kan? Iga asam manis dan udang longjing. Itu semua makanan favoritku. Yuze, kamu yang terbaik buatku. Kamu menikah denganku. Aku setiap hari masak buat kamu. Masih ingat gak aku bilang? Nanti tiap hari bakal masak buat kamu. Terima kasih atas niat baik Pak Lu. Tapi aku nggak suka makan ini lagi. Sialan Kinyu. Yuze masak sendiri untuknya, buat banyak makanan seperti ini. Yuze. Yuyu masih belum memaafkan kita? Kamu buatkan dia meja makanan. Itu semua niat baikmu. Dia ternyata tidak menghargainya. Kalau dia tidak mau makan, aku yang makan. Sangat lezat. Yuze, bisakah kamu sering memasak untukku nanti? Sin. Menurutmu, mungkinkah bukan Kinyu yang mengundang para pengemis itu? Sin. Menurutmu, mungkinkah bukan Kinyu yang mengundang para pengemis itu? Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya sedikit tersedak. Yuze. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Aku cuma mikir, gimana kalau pengemis waktu itu bukan Yoyo yang datangkan? Dengan sifatnya, kalau dia yang melakukannya, dia pasti mengaku. Lihat keadaannya sekarang. Seperti benar-benar ada orang yang memfitnah dia. Perkara itu, aku tidak mau bicarakan lagi. Biarkan masa lalu di masa lalu. Oh iya, sudah tahu bagaimana luka Yoyo terjadi. Siapa yang melakukannya? Dia menggoda suami orang lain, istri sah datang marah. Lin Mo tidak punya pilihan lain. Jadi dia sebenarnya tidak diganggu. Dia melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan simpati kita, dan menuduh kita merugikannya. Yuze, Yoyo hanya sangat ingin kembali ke keluarga Qin. Kamu tahu, sejak kecil dia hidup mewah sebagai putri. Tindakannya bisa dimengerti. Maafkan dia ya. Tidak perlu membelanya. Orang seperti itu tidak pantas kamu lakukan seperti ini. Padahal aku sudah masak satu meja penuh. Lebih baik kasih makanan ini ke anjing daripada ke dia. Aku sudah tidak peduli lagi soal Yuze. Kalau bukan karena aku, Yoyo tidak akan jadi seperti ini. Bukankah dia mau tinggalkan keluarga Qin? Aku tahan lagi, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu membela dia. Ini bukan salahmu.
Berbuat salah harus dihukum, itu semua gara-gara Qin Yu sendiri. Aku adalah tunangan Lu Yuze. Belum giliran orang luar untuk menghukum. Pak Lu. Ini semua perbuatanmu. Ampuni saya Pak Lu, dengarkan saya, semua ini dia. Selama mau bicara sesuai yang saya ajarkan, saya jamin keluargamu bisa selamat. Bisa mengirim mereka ke luar negeri untuk hidup sejahtera. Terima kasih Pak Qin, terima kasih, semua ini nona kedua. Akibat perbuatannya sendiri, menggoda pria beristri lebih dulu. Orang-orang datang mengganggu. Saya terpaksa memikulnya demi reputasi Anda. Jadi, kamu memukulinya hingga babak belur tanpa sisa satupun daging yang sehat? Bilang siapa yang menyuruhmu? Bos Lu. Sesuai perintah Anda, setelah dia datang, mengikuti perintah saya atur. Kalau ditanya siapa yang menyuruh saya, Anda yang menyuruh saya, kan? Kamu. Baiklah. Seseorang, bawa dia pergi. Dia memukul Qin Yu, balas 10, 100 kali lipat. Tuan Lu, saya salah. Tolong maafkan saya, Tuan Lu, maafkan saya. Halo, Tuan Lu, beberapa orang asing masuk ke keluarga Qin. Mengerti. Dia ini siapa? Tuan Lu, Nona. Dia detektif pribadi dipekerjakan Nyonya Tua untuk menyelidiki kesulitan nona kedua selama 2 tahun. Apa? Ada apa? Agak khawatir tentang nenek. Baru sembuh, sudah repot dengan urusan Yuyu. Khawatir tidak bisa bertahan. Nenek masih begitu khawatir dia menderita di luar. Kalau nenek tahu apa yang dia lakukan di luar, pasti akan sangat marah hingga sakit. Saya rasa dia tidak akan puas hingga keluarga ini berantakan. Nenek Yu tidak menyangka Qin Xin binatang. Mengirim orang-orang itu untuk menyakiti kamu. Nenek pasti akan membantu mendapatkan keadilan untukmu. Siapa? Nenek. Qin Xin, kamu binatang. Apa salahnya Yoyo padamu? Kenapa kamu begitu menyakitinya? Nenek, aku tahu salah. Hanya cemburu pada Yoyo, jadi melakukan ini. Kumohon, maafkan aku. Kamu benar-benar berhati binatang. Aku tidak mengakui kamu cucuku. Aku akan beritahu semua orang. Jangan, Nek. Kalau nenek bilang ke mereka, aku habis. Orang tuaku usir aku dari keluarga Qin, dan Yuze tidak akan maafkan aku. Nenek, aku juga cucumu. Kamu tidak bisa membela Qin Yu dan hancurkan hidupku. Kamu sampai sekarang masih memikirkan dirimu sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa diubah lagi. Nenek bagaimana tidak ikhkan? Dia. Chinexing. Mama nenek mama. Halo, ambulans, iya. Nenek. Nenek, bagaimana kondisimu? Qin Yu, kenapa mendorong nenek kandungmu? Kamu bilang apa? Sudah tahu kamu akan kembali untuk balas dendam pada kami. Tapi aku tidak menyangka kamu tega melukai nenekmu. Qin Yu, nenekmu sangat sayang padamu. Kenapa kamu menyakitinya? Aku tidak mendorong nenek. Itu dia.
Maksudmu eksayan-eksayan? Nenek, aku datang terlambat. Kalau aku datang lebih awal, ini tidak akan terjadi. Kinyu. Aku tahu kamu marah, membuatmu menderita 2 tahun. Marah orang tua karena tidak menjemput lebih awal. Tapi kamu tidak bisa melampiaskan kemarahanmu pada nenekmu. Kinyu, kamu tidak hanya mendorong nenek, tapi juga ingin menjebak Sin. Menurutku, kamulah yang paling tidak punya hati. Kapan jadi jahat begini? Aku sudah bilang aku tidak mendorong nenek, Kinsin. Apa kamu masih punya perasaan? Memfitnah aku mencari orang mengganggumu, tidak masalah. Nenek tidak mencelakanmu, kenapa ingin menyakiti dia? Masih berani berdalih. Aku pukul kamu. Bu, nenek minggir. Dokter, selamatkan nenek saya. Dokter, berapapun biayanya, selamatkan ibu saya. Keluarga, minggir. Jangan ganggu menyelamat. Baik, baik, baik. Siapa, Kinyu? Saya. Anda diduga sengaja melukai orang, ikut kami. Yuyu. Aku melapor polisi. Biasanya gertakanmu tidak masalah. Tapi mendorong nenek dari tangga, itu sudah keterlaluan. Masuk saja. Renungkan baik-baik. Bukan aku, dia yang mendorong nenek. Pergilah. Cukup Kinyu. Kamu lakukan segalanya demi kembali ke keluarga. Apapun cara akan kamu pakai. Kamu bilang diperlakukan buruk di luar, aku sudah selidiki. Kamu menggoda pria beristri dulu. Kamu dipukuli sampai babak belur. Kamu bilang tidak mendorong nenek. Tapi kami lihat sendiri dia berbaring di sini. Dari awal sampai akhir. Kamu yang menipu kami. Aku tidak punya anak perempuan berhati jahat sepertimu. Teman, kurung dia dan hukum berat. Benar. 2 tahun lalu kalian yang mengirimku ke jurang. Sekarang mana mungkin percaya padaku? Tidak, nenek. Nenek. Ibu, Diduga melakukan pembunuhan berencana, mohon kerjasama ikut kami ke Nenek. Kinyu. Sekarang orang tua ini mati. Tidak ada yang tahu. Rahasiaku lagi. Kamu tinggal di dalam sana seumur hidup. Ibu. ibu, mengapa kamu pergi, Bu? Ayah. Jangan terlalu sedih. Tubuhnya terluka. Yoyo sudah ditangkap. Arwah nenek di langit akan tenang. Apa yang kalian bicarakan? Pasiennya belum meninggal. Apa? Nenek hanya terjatuh dan pingsan. Kami baru saja mau membawanya ke rumah sakit, tapi kalian menyerang. Kami tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Syukur kepada Tuhan. Pasti karena keluarga Qin banyak berbuat baik. Semoga Tuhan melindungi. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku cuma terlalu senang. Syukurlah ibu baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup tidak akan maafkan Kinyu. Kamu masih berpikir untuk maafkan dia. Dia menyakiti neneknya, apapun bisa lakukan. Menurutku, biarkan dia habiskan sisa hidupnya di penjara saja. Jangan biarkan tahu aku mendorong nenek dari tangga. Yang diusir dari keluarga Qin adalah aku. Hanya ketika si tua itu mati, rahasia ini akan selamanya terjaga. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk menjemputmu pulang. Nenek sudah meninggal. Tinggal di sini atau di dalam sana sama saja. Nenek belum meninggal. Sudah meminta keluarga Qin mencabut gugatan terhadapmu. Kamu bisa pulang. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Kamu bilang nenek belum meninggal. Tidak bohong kan? Iya. Nenek hanya pingsan, sudah diselamatkan. Sekarang istirahat di rumah. Di rumah. Tidak bisa. Nenek bahaya. Harus cepat pulang. Kenapa? Kinsin mendorong nenek. Nenek tahu rahasia darinya. Sekarang nenek belum meninggal. Kinsin akan mencari kesempatan melukai lagi. Cepat antar Nona Qin pulang. Kamu pulang dulu. Aku ada urusan yang harus diurus, dan akan segera menyusul. Sudah telusuri Kinsin lakukan pada Yoyo selama 2 tahun. Informasinya terlalu banyak. Akan diserahkan kepada Anda setelah semuanya. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Aku ingin melihat.
Apa saja yang telah dilakukan Qin Xin selama 2 tahun ini yang begitu kejam? Nenek. Apakah nenek baik-baik saja? Berani-beraninya kamu meracuni. Apa dasarnya bilang aku yang meracuni? Aku bisa bilang kamu meracuni. Qin Xin, kamu gak punya hati nurani ya? Ini nenek kandungmu. Xin. Qin Yu, kenapa kamu marah-marah? Kami mencabut gugatan terhadapmu. Kamu nggak tahu bersyukur ya sudahlah. Sekarang kamu pulang ke rumah dan menyerang kakakmu. Keluarga kita, keluarga. Tidak ada orang sepertimu. Pergi dari sini. Bu. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu, jangan bela dia lagi. Bilang aku pengkhianat. Kalian tahu nggak apa yang tadi dia lakukan pada nenek? Ayah, ibu. Aku baru saja masuk, langsung melihat Yoyo memberi obat ke nenek. Takut nenek dalam bahaya, jadi aku menariknya cepat. Dia langsung menyerangku. Tidak mungkin, mungkin aku salah paham. Yoyo mungkin hanya ingin merawat nenek. Ini bukan obat. Ini racun kuat. Raken. Dasar brengsek, kamu ingin meracuni nenekmu ya? Kamu baik-baik saja? Yoyo. Bagaimana bisa lakukan ini ke nenek? Nenek paling sayang kamu. Kamu berbuat salah, nenek melindungi kamu. Apa kamu pantas melakukan ini kepada nenek? Padahal aku selalu pikir kamu akan berubah. Tidak disangka kamu semakin berlebihan. Yoyo, apakah selalu diperlakukan seperti ini? 2 tahun ini, seberapa besar penderitaanmu? Sudah selesai bicara? Kenapa? Bukankah kamu suka membantah? Kenapa sekarang diam? Atau karena tertangkap basah, kamu gak bisa membantah? Penjelasanku. Kalian pernah dengar sekali, bicara banyak pun cuma buat dikirim belajar aturan 2 tahun lagi. Pak Lu. Terima kasih sudah membuatku sadar siapa kamu sebenarnya, tapi hari ini bukan untuk itu. Saya mau bawa nenek pergi. Nenek. Mau ikut saya pergi? Bu. Nggak boleh pergi. Kamu di rumah mau meracuni nenek, siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan pada nenek setelah keluar? Apa hakmu memukulku? Kamu adalah kakak kandungku. Bertahun-tahun kamu menjebakku, aku bersabar. Ini juga nenek yang membesarkanmu sejak kecil. Kenapa kamu harus ingin membunuhnya? Lepaskan. Pergi. Karena menggertak Qin Xin, aku mendorongmu. Ini semua masalahmu sendiri. Nenek, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan dia bawa kamu pergi. Aku akan selalu menemanimu. Nenek. Pergi. Kamu harus membuat nenek mati, kan? Seseorang bawa dia keluar dari sini. Mulai sekarang, dilarang masuk ke rumah keluarga Qin. Kalau melanggar, akan dipatahkan kakinya. Nona Qin, pergi. Jangan permalukan kami. 2 tahun lalu, kamu dibawa pergi seperti ini. Hal yang sama terjadi lagi. Rasanya tidak enak bukan? Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Maaf, aku terlambat. Xiao Qichuan, apa ingin kamu lakukan? Ini urusan keluarga kami, tidak perlu campur tangan. Kapan Lu Yuze jadi anggota keluarga Qin? Qin Yu adalah tunanganku, jadi aku adalah anggota keluarga Qin. Sedangkan kamu, bukan keluarga dekat dengan keluarga Qin. Sering campur tangan urusan kami, apa yang kamu inginkan?
Kamu bilang sendiri kalau belum menikah, jadi berarti belum menikah. Kamu bukan keluarga dekat dengan keluarga Qin. Dengan hak apa ikut campur urusan keluarga Qin? Dokter Xiao, rumah saya, keluarga Qin. Belum waktunya bagimu untuk membantah, yang lucu ini malah ingin membunuh neneknya sendiri. Hari ini bagaimanapun juga, saya akan mengusirnya dari rumah. Saya sudah bilang berkali-kali, bukan saya yang ingin mencelakai nenek. Meski kalian tidak percaya padaku, seharusnya kalian percaya pada nenek, bukan? Nenek, apa Anda sudah lupa? Dia mencoba membunuhmu 2 kali. Sekalipun kamu sayang padanya, kamu nggak bisa terus memanjakannya seperti ini. Dokter Xiao. Adikku ini pandai sekali bermain dengan hati orang. Jangan sampai tertipu olehnya. Benarkah? Kamu, Aku sudah menyelidiki semuanya. Yang benar-benar menipu kalian bukanlah Yoyo. Yang ingin membunuh nenek dan menghancurkan keluarga Qin bukanlah Yoyo. Tetapi dialah orangnya. Xiao Qichuan. Jangan sembarangan menuduh. Di sini ada catatan selama 2 tahun. Bukti kamu menyuruh orang mengganggu Yoyo di bar. Semuanya ada. Aku lihat bagaimana kamu mau menyangkal. Jangan asal ngomong. Jangan kira membuat bukti palsu bisa membuat kami percaya. Masih juga tidak percaya padaku. Kamu ikut menghancurkan Yoyo dengan tangan sendiri. Di sini semua sangat jelas diingat. 2 tahun lalu, Qin Xin memanfaatkan kesempatan. Mengajak pengemis untuk memperdaya Yoyo. Menganiaya Qin Xin. Apa? Dan kalian mengirim Yoyo ke bar. Juga dia diam-diam mencari orang untuk terus-menerus menyiksa Yoyo. Yoyo sebelumnya adalah orang yang begitu ceria, kalian menyiksanya sampai jadi seperti ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Yu, 2 tahun ini kamu telah mengalami banyak kesulitan di luar. Qin Xin. Semua ini semua yang kamu lakukan pada Yoyo. Ayah ibu. Yuje. Jangan percaya padanya. Dia bersekongkol dengan Qin Yu. Ini hasil palsuan mereka. Qin Yu tetap di keluarga Qin meski bisa membunuh neneknya, apa yang dia tak berani lakukan. Qin Xin. Kamu mau sampai lihat peti mati baru menangis ya? Katakan. Apa yang terjadi, Tuan Qin ampunilah. Perintah Nona Besar, menyuruh. 2 tahun yang lalu, untuk mencegah adik kedua menikah dengan Tuan Lu, dia memberi kami uang untuk memfitnah adik kedua. Semuanya dia yang merencanakan. Jadi selama ini, saya salah menuduhmu. Aku yang mendorongmu ke lubang neraka. dia yang menyakitiku. Hewan. Aku tidak pernah menyangka semua ini adalah ulahmu. Qin Xin, oh Qin Xin. Dia itu adikmu sendiri. Kenapa kamu menyakitinya? Ayah ibu. Maaf, aku terlalu peduli pada kalian dan Yuze, terpaksa melakukan ini. Terpaksa, kamu membuat banyak kebohongan. Mendorong Yoyo ke jurang yang tak terhingga. Yuze. Demi masa depan kita, aku suka kamu sejak kecil. Yang kuinginkan cuma sedikit cinta saja. Kenapa Kinyo bisa, tapi aku tidak? Qin Xin. Kau membuatku merasa jijik. Seseorang. Serahkan orang yang menyakiti Yoyo ke hukum. Zhonggang. Pak Lu, jangan. Aku tidak pergi. Aku tidak mau. Yuze, aku mohon padamu. Tolong maafkan aku sekali lagi. Aku meninggalkanmu di sini. Untuk menyerahkanmu kepada Yoyo. YK. Yoyo, selama kamu puas, hukum dia sesukamu. Kalimat ini, kalian sudah katakan padanya 2 tahun lalu.
Selama dia puas, lakukan apa saja padaku. Yoyo, kami hanya ingin membantu kamu melampiaskan kemarahan. Kalian ingin membantu saya melampiaskan atau mencoba meredakan rasa bersalah kalian yang menyedihkan itu. Kenapa berdiri? Minta maaf pada adikmu. Minta maaf? Minta maaf. Kalian akan membebaskan saya? Qin Yoyo. Mereka tahu kebenarannya akan jadi bagaimana? Kamu sudah jadi gadis pendamping yang dihina semua orang. Kamu tidak lagi cocok untuk Yuze. Diamlah kamu. Kamu merasa sakit hati. Aku yang menyakitinya. Tapi kalian? Seorang kepala keluarga Qin yang terhormat. Bintang naik daun di Star City. Tidak bisa melindungi putri tunangan kalian? Wanita, kamu omong kosong lagi. Aku memang wanita. Tapi kalian tetap dibuat bingung oleh wanita seperti aku. Aku hanya berperan sedikit saja. Yang membuatnya terpuruk adalah kalian. Qin Xin, Anda diduga menjebak dan membunuh. Sekarang Anda akan ditangkap secara hukum. Saya pantas mati. Kalian pikir ini akan memaafkan kalian? Sepanjang hidup, kalian akan hidup dalam penyesalan. Ayo jalan. Yoyo. Jangan pergi, oke? Qin Xin tidak salah. Sudah menjadi gadis bar dicemooh semua orang. Pak Lu mungkin tidak akan tertarik dengan wanita seperti saya. Tidak peduli seperti apa kamu, aku tetap menyukaimu. 2 tahun lalu kita batalkan pertunangan. Aku juga terpaksa. Qin Xin tuduh kamu hina dia. Ini heboh. Aku suruh kamu ke bar agar hindari masalah. Aku ingin melindungimu. Melindungi aku? Pak Lu. Jangan lupa kamu yang suruh orang masukkan saya ke kamar. Buat saya jadi wanita penghibur. Yuji, jangan, aku tidak mau kembali. Yoyo. Aku salah. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Lu. Tapi aku sudah tidak menyukaimu. Yoyo. Ayah dan ibu menyadari kesalahan kami. Kami terpengaruh provokasi kakakmu. Berikan kami kesempatan lagi. 2 tahun ini, aku sering menelepon minta bantuan. Tapi kalian pernah percaya padaku? Kalian pikir aku manja, nakal, dan memalukan keluarga Qin. Kalian hanya peduli nama baik keluarga. Kapan benar-benar peduli padaku? Yoyo, ibu yang salah. Mengandungmu 10 bulan, melahirkanmu, membesarkanmu. Bagaimana mungkin tega menyerahkanmu ke neraka? Aku hanya sebentar bingung. Walaupun dengan pertimbangan 20 tahun membesarkanmu, tidak bisakah kau memaafkan kami sekali ini saja? Tuan dan Nyonya. Qin, apa kalian lupa kalau kita sudah lama memutuskan hubungan? Tamparan ini memutuskan 20 tahun budi asuhanku dari Tuan Qin. Mulai sekarang, apapun yang terjadi akan kutanggung sendiri. Tamparan ini memutuskan keterikatan darahku dengan Nyonya Qin. Mulai sekarang, urusan hidup atau mati keluarga Qin tidak ada hubungannya denganku. Kita sudah lama tidak ada hubungan. Mulai sekarang, urusan keluarga Qin tidak ada kaitannya denganku. Yoyo. Yoyo, maafkan aku sekali lagi. Aku bodoh, aku brengsek, aku pantas dihukum. Aku mengecewakanmu. Aku mohon padamu. Beri kesempatan menebusnya. Yoyo, ayah mohon, jangan pergi. Kami pasti akan memperbaiki ini untukmu. Xin Xin dibawa pergi. Mama janji hanya mencintai kamu. Di keluarga Qin hanya kamu sebagai anak perempuan. Yang kalian sebut kompensasi. Hanya ingin kalian merasa tenang saja. Lalu siapa yang bisa mengganti kerugian yang saya alami selama 2 tahun ini? Aku ingin merawat nenek. Dan tidak ingin berurusan lagi dengan keluarga Qin maupun Lu Yuje. Kenapa aku malah mengusir wanita yang kucintai?
Kenapa? Selamat Tuan Xiao, selamat Bu, telah lahir seorang putri, ibu dan bayi sehat. Sekarang kalian bisa masuk. Youyo, selamat jadi ibu. Ayo. Wah, saya mau lihat cicit perempuan saya. Sayang, terima kasih sudah berjuang. Yang penting adalah kita sekeluarga bisa selalu bersama. Yuze, Yoyo masih tidak mau bertemu kita. Kita yang bersalah pada Youyo. 1 tahun tidak bisa, 2 tahun. 2 tahun tidak bisa, seumur hidup. Aku akan terus menunggu. Suatu hari nanti, dia akan memaafkan kita.